Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardes Putra dari kelas 1B. Selamat datang di video pembelajaran rekayasa perangkat lunak. Pada video kali ini, kita akan mempelajari rangkuman lengkap dari topik 1 sampai topik 7 yang mencakup dasar-dasar perangkat lunak, proses rekayasa, analisis dan desain sistem, SDLC, dan pemrograman terstruktur. Juga ada pemrograman berorientasi objek dan juga materi 7 yaitu UML. Baik, kita mulai dari topik 1 yaitu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Kita mulai dari dasar. Apa sih sebenarnya perangkat lunak itu? Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi yang memberitahu komputer bagaimana harus bekerja. Namun, perangkat lunak bukan hanya sekedar program. Ia juga mencakup dokumentasi, prosedur, serta semua data yang mendukung program tersebut. Perangkat lunak bisa dibagi menjadi beberapa jenis seperti software sistem, contohnya sistem operasi. Software aplikasi seperti aplikasi kantor, editing, atau media sosial. Software pengembangan seperti compiler. Nah, untuk membuat software yang berkualitas, kita membutuhkan pendekatan ilmiah yang terstruktur. Disinilah rekayasa perangkat lunak atau software engineer berperan. Software engineering memiliki tujuan utama, menghasilkan perangkat lunak yang andal, efisien, aman, mudah dikembangkan di masa depan, dan yang paling penting, memenuhi kebutuhan pengguna. Tanpa prinsip rekayasa yang baik, software akan penuh bug, sulit dirawat, dan membingungkan penggunanya. Karena itu, rekayasa perangkat lunak hadir sebagai fondasi dalam pembangunan teknologi modern. Lanjut ke topik 2, yaitu proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak mengembangkan langkah-langkah umum dalam mengembangkan software dari awal hingga selesai. Ada 4 aktivitas utama dalam proses ini. Yang pertama yaitu specification, mendefinisikan kebutuhan pengguna. Di sini kita menentukan apa yang harus dilakukan software. Lalu yang kedua, development, mencakup desain dan implementasi. Kita merancang bagaimana sistem bekerja, lalu mengubah desain tersebut menjadi kode. Validation, memastikan bahwa software benar-benar sesuai kebutuhan. Tahap ini meliputi pengujian, pemeriksaan fitur, hingga pengecekan kualitas. Yang keempat, evolution. Setelah software dirilis, ia tetap perlu diperbarui. Software harus mengikuti perkembangan, kebutuhan, dan lingkungan. Model proses seperti waterfall, iteratif, dan agile hanya berbagai cara untuk mengatur keempat aktivitas ini. Dengan memahami proses ini, kita bisa membangun perangkat lunak secara lebih terarah dan minim kesalahan. Lanjut ke topik 3, analisis, desain, dan sistem. Setelah memahami proses rekayasa software, kita masuk ke salah satu tahap paling penting, analisis dan desain sistem. Analisis sistem berfokus pada memahami kebutuhan pengguna, memecah masalah, dan mengidentifikasi apa yang benar-benar harus disediakan oleh sistem. Tahap ini biasanya melibatkan wawancara pengguna, observasi lapangan, studi dokumen, dan pembuatan model kebutuhan seperti use case. Hasil akhir analisis adalah daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional, misalnya fitur login, keamanan data, performa, dan lain-lain. Setelah analisis selesai, barulah kita masuk ke desain sistem. Pada tahap desain, kita menentukan bagaimana sistem akan dibangun, mulai dari arsitektur, alur data, struktur database, hingga desain antarmuka pengguna. Analisis sama dengan memahami masalah, desain sama dengan merancang solusi. Kedua tahap ini menentukan kualitas akhir sistem. Semakin jelas analisisnya, semakin mudah desainnya dibuat pula. Baik, lalu topik yang keempat adalah SDLC. SDLC atau Software Development Life Cycle adalah kerangka lengkap yang menggambarkan seluruh proses pembuatan perangkat lunak. SDLC terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama, planning, tahap awal untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, dan batasan proyek. Yang kedua, analisis, memahami kebutuhan pengguna secara detail. Yang ketiga, desain, membuat rancangan sistem.
Yang keempat, implementation, menulis kode program. Lalu yang kelima, testing, memastikan semua berjalan dengan benar. Yang keenam, development, merilis software ke pengguna. Lalu yang ketujuh, maintenance, pemeliharaan dan perbaikan jangka panjang. SDLC membantu memastikan bahwa proyek berjalan teratur dari awal sampai akhir. Setiap tahap memiliki output yang jelas sehingga proses pengembangan lebih terkontrol dan fleksibel. Baik teman-teman, kita lanjut ke topik 5, pemrograman. Topik 5, pemrograman yang terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah pendekatan pemrograman yang menggunakan logika yang rapi dan alur program yang jelas. Pendekatan ini berfokus pada 3 struktur dasar. Yang pertama, sequence, instruksi berjalan berurutan. Yang kedua, selection, percabangan seperti if atau switch. Yang ketiga, iteration, perulangan menggunakan for, while, atau do while. Pendekatan ini membuat kode mudah dibaca, mudah diuji, dan lebih sedikit kesalahan. Bentuk pemrograman terstruktur banyak digunakan dalam bahasa pemrograman seperti bahasa C, Pascal, dan bahkan menjadi dasar bagi banyak bahasa modern. Walaupun sekarang banyak digunakan pemrograman berorientasi objek, prinsip terstruktur masih sangat relevan. Lalu kita lanjut ke topik yang keenam, pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah pendekatan yang memandang program sebagai kumpulan objek. Objek adalah entitas yang memiliki data dan perilaku. Ada 4 pilar utama. OOP, yaitu yang pertama, encapsulation, membungkus data agar tidak sembarangan diakses. Yang kedua, inheritance, kelas dapat mewarisi sifat dari kelas lain. Polymorph, metode yang sama bisa menghasilkan tindakan berbeda. Abstraction, menyembunyikan detail teknis yang tidak perlu dilihat pengguna. OOP digunakan di banyak bahasa pemrograman modern seperti Java, Python, dan C++. Tujuan utama OOP adalah membuat program lebih modular, mudah dikembangkan, dan dapat digunakan kembali. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke topik terakhir, yaitu topik 7, UML. Terakhir kita masuk ke UML atau Unified Modeling Language, yaitu bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem perangkat lunak. Beberapa diagram UML yang paling sering digunakan adalah use case diagram. Use case diagram menunjukkan hubungan antara pengguna dan sistem. Class diagram menggambarkan struktur kelas dan relasinya. Sequence diagram menjelaskan alur pesan antar objek. Activity diagram memodelkan alur proses. UML sangat membantu dalam komunikasi antar anggota tim karena dapat memvisualisasikan sistem dengan jelas. Dan itu dia rangkuman lengkap materi rekayasa perangkat lunak dari topik 1 sampai topik 7. Kita sudah mempelajari konsep dasar software, proses rekayasa, analisis dan desain sistem, SDLC, pemrograman terstruktur, OOP, hingga pemodelan UML. Semoga video ini membantu memperkuat pemahamanmu dan membuat materi PRPL terasa lebih mudah dan terstruktur. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.